Teman-teman, ketemu lagi dengan saya Spare Part Second. Kali ini kita merakit mesin segelundung ya. Ini kita rakit mulai dari kerangka sebelah kanan. Jadi untuk di kerangka sebelah kanan, di bagian sini ada retainer bearing atau penahan bearing seperti ini. Dan di baut 2 ini sudah saya trikkan. Selanjutnya di sini ada stopper gear kickstarternya. Ada 2 plat. Bentuknya seperti ini, teman-teman. Jadi untuk pemasangannya, plat yang tipis dulu seperti ini, dilanjutkan plat yang tebal ini seperti ini, dan di baut 2 ukuran 10. Ini harus diterikkan ya teman-teman. Ini tadi namanya plat stopper G-starter dalam. Nah, udah tarik. Selanjutnya kita pasang as kickstarternya. Jadi untuk di as kickstarter ini, di sini ada ringnya teman-teman. Selanjutnya dikasih per. Yang perlu teman-teman perhatikan, di sini ada tandanya ya, parit. Nah, ini kelihatan teman-teman. Ini nanti dipaskan di bagian sini. Ini ada titik. Jadi untuk pemasangannya, ini titiknya, dan itu tandanya parit, kelihatan ya. Ada yang titik, ada yang parit seperti ini karena ini copotan RGB ya ini ya. Nah, jangan kebalik gearnya. Kita masukkan. Nah, sudah, baru kita kuncikan seperti ini. Dan untuk ngecek benar apa endaknya, teman-teman bisa lihat dari sini. Ini posisi lubang per kickstarternya di atas. Begitu, ini sudah benar. Lanjut kita pasang rasionya. Untuk di rasio di sini as gear depan ini ada ring ya teman-teman. Jadi untuk memudahkan pemasangan, nanti ini kan dipasang gear lawannya starter ini ya. Kita pasang ringnya dulu seperti ini. Ingat, perhatikan. Nah, lanjut kita pasang rasio as hose couplingnya. Diusahakan pas seperti ini. Memang video untuk pemasangan rasio sudah ada ya, cuman ini kan untuk merakit satu gelundung. Nah, setelah teman-teman pasang seperti ini, jangan lupa ini dipasang dulu. Ini adalah gear lawannya, karena kalau ini tidak dipasang dulu, nanti untuk memasukkan rasio as gear depannya, untuk masukkan ini kita harus nyopot ini lagi, begitu barulah kita masukkan ini. Sambil dipaskan. Ini udah masuk ya. Selanjutnya kita pasang capitannya. Untuk nomor 1 di bawah sendiri, nomor 2 nya di atas sendiri, dan nomor 3 di tengah. Jangan lupa untuk capitan ada ring seperti ini ya. Pada botolan ini ada ring yang masuk ke sini teman-teman. Nah, udah. Selanjutnya tinggal kita masukkan ke parit dengan cara diangkat. Videonya sudah ada, teman-teman tinggal cari di seputar Satria 2 tak bagian mesin ya, di playlist saya. Kita pasang asnya.
lepaskan. Oke, ini sudah pas. Selanjutnya kita pasang crankshaft. Jangan salah, ini kan crankcase sebelah kanan. Nah, sudah. Selanjutnya di bagian crankcase ini ada pin bagian sini dan di sini ada dua atau bos. Bentuknya seperti ini teman-teman. Ini jangan lupa dipasang. Nah, seperti ini. Selanjutnya yang satu lagi. Sudah ya, ini sudah lengkap. Jadi kita tinggal pasang crankcase-nya. Sebelum masang crankcase jangan lupa ini dikasih lem. Teman-teman bisa pakai lem tribon. Beli di bengkel mobil biasanya ada. Kalau lem tribon itu lebih kuat ya. Lanjut kita pasang crankcase sebelah kirinya. Ingat teman-teman, di sini ada ringnya. Ini di rasio as-hoos couplingnya. Di sini ada ring, jangan sampai lupa kepasang, tidak kepasang, harus dipasang ring. Dan untuk di bagian crankcase sebelah kiri, di dalam ini tidak ada apa-apanya, cuman bearing aja, begitu. Sekarang kita pasang. Teman-teman bisa ketok pakai palu. Maaf teman-teman, ada yang lupa tadi ya, ujung-ujungnya saya copot lagi. Di bagian crankshaft sebelah kanan ini ada ringnya seperti ini ya, ring krek asnya. Karena apa? Di sini kan ini agak tebal. Nah, yang kiri, nah ring ini terpasang di dalam teman-teman, seperti ini. Barulah kita pasang crankshaftnya, begitu. Diingat ya, kalau teman-teman bongkar, di sini ada ringnya terpasang di sini sebelah kanan, baru dipasang krek asnya begini. Oke. Untuk baut crankcase ada 10 biji ya teman-teman. Letak dan posisinya sudah ada videonya. Tinggal teman-teman cari di playlist saya untuk mempersingkat video ya teman-teman. Untuk bagian sini teman-teman perlu perhatikan, nanti yang paling panjang sendiri ini ada beda ya, ini yang panjang ini bagian belakang sini, bagian sini. Nah, ini baut yang panjang, satu di sini, dua, dan tiganya bagian sini. Dan ada lagi di sini teman-teman, ini dua pendek. Dan ada satu lagi ini di sini. Oke, tinggal terikan saja. Oke, udah terik. Jangan lupa diterikan menggunakan obeng ketok agar tidak ada kebocoran.
teman-teman, ini baut udah terik. Sekarang bagian sini ya, jadi di sini ini tempat switch netralnya. Kelengkapannya juga sebenarnya sudah ada videonya. Nah, sekarang di sini ini baut untuk klem selang oli sampingnya. Jadi klemnya seperti ini dan bautnya ukuran 10 seperti ini. Oke. Oke. Selanjutnya kita pasang seal. Ini seal bagian kiri ya, seal crankshaftnya. Nah, lanjut lagi bagian sini, ini ada sealnya, ini belum saya carikan untuk seal askir depan ini. Cuman untuk pembahasan seal udah ada videonya ya teman-teman. Lanjut di bagian sini ada ini setelan pompa oli sampingnya ya teman-teman. Di sini. Nah, ini untuk nyetel pompa oli sampingnya, mau diboroskan atau diiritkan begitu. Lanjut pemasangan pompa oli ini ya. Ini tanpa kabel, jadi di sini ada lubang. Ini teman-teman, kita masukkan selangnya di sini. Ini udah masuk teman-teman. Ini ada besi ring buat penguncinya, nanti kita masukkan dulu. Nah, ini masuk ke sini. Nah, begini. Ini dipolkan. Ketika sudah pol besi ini, lihat ya teman-teman. Nah, ini untuk pengunci ini agar tidak merembes. Nah, masukkan sini, sudah satu, dan masih ada satu selang lagi. Ini yang bakal masuk ke sini. Di saat teman-teman memasukkan selangnya, di sini lubangnya berbeda ya. Ini kecil tuh untuk di sini, dan ini besar, ini untuk joinnya nanti. Ada pipanya. Dan jangan lupa di sini juga ada besinya seperti ini. Kita masukkan sampai pol. Nah, sudah besi ini didorong untuk mengunci di sini. Oke. Dan untuk lubang ini, untuk selang yang dari tabung oli sampingnya teman-teman. Dan ini harusnya dikunci juga ya. Nah, kalau sudah seperti ini, ingat di sini ada sealnya, tinggal pasang pakin dan pinnya ada di dalam sini. Untuk pemasangan pompa oli, jangan lupa barang ini. Sebenarnya di video saya yang bagian pompa oli udah ada ya teman-teman. Jadi ini hanya pelengkap aja. Pasang di sini seperti ini. Selanjutnya pompa olinya, jangan lupa ada gasketnya di sini. Ya, awas airnya. Di sini ada gasket. Dan jangan lupa saat masang ini dipaskan ya teman-teman. Seperti ini. Jadi biar agak mudah, terus sebenarnya ini pasang di sini itu enggak apa-apa. Barulah kita masukkan.
pasang untuk baut pompa olinya ada dua macam, panjang dan pendek seperti ini ya. Ini ori second, tapi di spare part second masih ready 3 set buat baut pompa olinya. Jadi yang panjang di bawah dan yang pendek di atas. Jangan lupa ditarikkan. Oke, sudah bagian oli, tinggal di sini pasang covernya nanti ya. Selanjutnya bagian switch netral ini ada per masuk ke sini teman-teman. Barulah barang ini. Nah, setelah itu di sini ada o-ringnya. Dan barulah kita pasang switch netralnya. Untuk baut switch netral seperti ini bawaan. Aduh, masuk ke dalam, jatuh. Lanjut kita akan pasang spool dan magnetnya. Jadi spool RGB itu seperti ini teman, Denso. Kalau bentuk lampunya seperti kalau lampu belakang seperti Satria Lungga. Ini spool RGB 120 ini. Dan ini magnetnya seperti Satria Hiu ya, magnetnya. Dan ini CDI-nya entah masih hidup entah enggak, nanti aja kita lihat hidupnya. Sekarang kita pasang spool dahulu. Oke. Jangan lupa tarikkan. Selanjutnya pasang magnetnya. Ketika mau pasang magnet jangan lupa di sini dipasang dulu sapinya. Oke, udah terpasang teman-teman. Nantinya kita bunci pakai mur 14 ya teman-teman. Jadi untuk menarikkan mur magnet ini berhubung bloknya belum dipasang, teman-teman bisa ganjal pakai tang. Harus yang ada karetnya seperti ini ya. Masukkan ke sini untuk menahan dan tinggal diterikkan saja.